Oke, Fiskot, selamat datang kembali di channel awarenesscoach.id dan kali ini kita akan bahas kenapa orang jatuh cinta. Ya, jadi jatuh cinta ini adalah sebuah perasaan alami yang dialami oleh setiap manusia pada saat dia naksir sama seseorang gitu ya. Nah, depan adalah kadang jatuh cinta itu bisa bikin kita lebih produktif atau malah bikin kita hidupnya lebih kacau ya, karena adanya ketidakstabilan hormon, adanya gangguan dalam pikiran, akibatnya kita jadi nggak produktif. Oke, nah harapannya setelah kita mengerti sebuah proses dari yang namanya jatuh cinta, harapannya sih kita bisa menjadikan jatuh cinta ini sebagai sebuah motivasi dalam hidup sehingga kita akan lebih semangat dan lebih produktif dalam kegiatan sehari-hari. Oke, nah dan untuk hal tersebut, kita harus tahu ya, pertama jatuh cinta adalah sebuah proses biologi di mana kayaknya kita nggak akan bisa nolak dan kita agak sulit untuk mengatur perasaan, mengatur hormon pada saat gejolak cinta itu terjadi. Ya, kita akan mendapatkan euforia dan itu adalah sebuah mekanisme alami tubuh kita untuk membantu kita mencari pasangan hidup. Jadi sudah wajar. Yang kedua, ada faktor psikologis, di mana sifat dan kepribadian seseorang memainkan peran penting dalam proses jatuh cinta. Kita cenderung tertarik pada seseorang yang memiliki sifat-sifat yang kita anggap menarik, misalnya kepercayaan diri, kebaikan hati, atau bahkan selera humor yang sama. Dan yang di faktor yang ketiga, ada faktor sosial yang nggak kalah penting, seperti lingkungan, latar belakang, dan pengalaman hidup kita juga mempengaruhi siapa yang kita cintai. Kadang-kadang kita merasa tertarik pada seseorang yang memiliki kesamaan dengan kita, seperti latar belakang atau hobi yang sama. So, selamat datang di awarenesscoach.id dan selamat menikmati konten dari kenapa orang jatuh cinta. Let's get it on. Jatuh cinta ternyata bisa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas, baik secara positif maupun negatif. Oke, jadi pertama kita akan lihat dulu dari sisi positifnya seperti apa. Jadi prosesnya, gue mau coba sharing kepada teman-teman. Ketika kita jatuh cinta, otak kita melepaskan hormon dopamin, ya, yang menciptakan perasaan bahagia dan euforia. Perasaan ini bisa membuat kita lebih termotivasi dan bersemangat dalam melakukan berbagai macam aktivitas, termasuk pekerjaan. Selain itu, dukungan emosional dan motivasi dari pasangan kita juga bisa membantu kita untuk lebih fokus dan gigih dalam mencapai tujuan-tujuan kita, ya. Nah, sekarang kita bahas sisi negatifnya. Jatuh cinta bisa menjadi distraksi yang cukup besar dan menguras energi. Kita mungkin menghabiskan banyak waktu untuk berpikir tentang pasangan kita, mengobrol, berkencan, yang bisa mengurangi waktu kita yang harusnya kita pakai untuk bekerja atau beraktivitas lainnya, mau dipakainya buat pikirin gebetan ya, atau pasangan ya. Nah, terlalu fokus pada hubungan bisa membuat kita mengesampingkan tugas dan tanggung jawab. Contohnya ya, lu harusnya kerja tapi lu chatting orang gitu kan ya. Lu harusnya kerja tapi malah telepon-teleponan atau video callan. Aduh, ini mengganggu banget sih, gitu ya. So, apa yang harus kita lakukan ketika kita jatuh cinta? Ini dia. Pertama, lu harus menetapkan yang namanya prioritas, ya. Jadi pastikan untuk menyeimbangkan waktu antara hubungan dan pekerjaan atau aktivitas yang lainnya. Oke, ingat untuk memprioritaskan pekerjaan yang penting dan mendesak. Nah, pertanyaannya kalau hubungan atau jatuh cinta kan mungkin nggak penting-penting amat, juga nggak mendesak-desak amat, tapi karena lu punya perasaan yang berdebar-debar, maka terkesan seperti mendesak dan menjadi prioritas ya. Padahal itu bisa dilakukan tiap hari dan nggak ada habisnya loh, gitu. Oke. Yang kedua adalah komunikasikan kebutuhan Anda. Jadi berbicara dengan pasangan tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara cinta dan produktivitas, itu yang menjadi topik yang kalian bicarakan ya. Dukungan dan pengertian dari pasangan bisa sangat membantu. Itu poin nomor 2. Sekarang di poin nomor 3, manfaatkan waktu dengan baik. Ya, tentukan waktu berkualitas bersama pasangan dan waktu untuk bekerja. Dengan begitu, kalian bisa lebih fokus pada masing-masing aspek kehidupan dengan lebih baik, ya. Yang keempat adalah jadikan cinta sebagai motivasi. Gimana caranya? Gunakan perasaan cinta sebagai pendorong untuk menjadi pribadi yang lebih baik, termasuk dalam hal produktivitas dan pencapaian tujuan.
Oke, sekarang kita akan membahas tentang fenomena ketika terjadi yang namanya jatuh cinta. Kenapa orang sering kesulitan berpikir secara logis atau rasional, ya? Jadi nggak tahu, lu pernah denger nggak sih kalau istilahnya ketika jatuh cinta otaknya jadi bego gitu. Nah, oke, mari kita telusuri lebih dalam prosesnya gimana kok jadi bego gitu kan. Dari kita jadi bego, IQ-nya tinggi jadi rendah gitu ya. Terus jadi sering ngelamun, sering bengong, ini apa-apaan sih gitu. Jadi prosesnya adalah, jadi ketika orang jatuh cinta, ada perubahan yang terjadi di dalam otak. Hormon-hormon seperti dopamin, oksitosin, serotonin dilepaskan dalam jumlah yang lebih tinggi dari biasanya, yang membuat kita akan sangat merasa bahagia, euforia, dan terobsesi pada orang yang kita cintai. Di saat yang bersamaan, korteks prefrontal ya, otak bagian depan gitu, bagian otak yang harusnya berpikir logis, rasional, dan mengendalikan impuls kita mengalami penurunan aktivitas ya. Jadi karena ada lonjakan hormon, frontal korteksnya jadi ada gangguan gitu. Akibatnya kita menjadi lebih rentan terhadap pengambilan keputusan yang impulsif dan kurang bijaksana, serta lebih mudah terpengaruh oleh emosi daripada logika. Ini adalah salah satu alasan mengapa orang jatuh cinta sering kali membuat keputusan yang tidak rasional dan mungkin dianggap bego. Namun ada alasan evolusioner di balik perubahan ini di dalam otak kita. Dalam konteks evolusi, tujuan utama jatuh cinta adalah menciptakan ikatan yang kuat dengan pasangan, yang pada akhirnya dapat membantu dalam membesarkan keturunan secara bersama-sama. Dan dalam situasi ini, berpikir secara logis mungkin kurang penting daripada mengikuti naluri dan emosi kita. Oke? Nah, sekarang kita sebagai manusia modern dan sudah memiliki pengetahuan seperti ini, penting untuk menjaga keseimbangan antara logika dan emosi. Dan gimana caranya untuk kita bisa menjaga keseimbangan antara logika dan emosi? Nah, ini dia tipsnya. Pertama, lu harus menyadari perubahan dalam diri ya. Jadi sadar dulu. Kalau nggak sadar mah ya susah buat kita kontrol diri kita sendiri ya. Jadi kita menyadari perubahan dalam diri ya, mengakui lu lagi jatuh cinta, dan lu juga harus merasakan gimana nih hal tersebut mempengaruhi pikiran dan perasaan. Coba dianalisa ya, lu melakukan screening sama diri sendiri gitu, dan kendalikan situasi tersebut. Dan yang berikutnya, lu kan lagi dalam kondisi yang nggak bisa mikir logis ya, karena lu sadar lagi jatuh cinta, yang mana ada gangguan dalam berpikir secara rasional dan logis. Maka di poin nomor 2, untuk bisa kita mengendalikan rasa cinta ini menjadi sebuah motivasi dan dorongan, ada bagusnya kita mempertimbangkan masukan orang lain yang lagi dalam kondisi yang sadar ya. Mungkin lu tahu sih nasihat dia, tapi karena lu lagi nggak bisa mikir, mungkin masukan tersebut bikin lu merasa ini masukan yang bermanfaat banget, yang bagus banget, dan ya that's good sih gitu. Jadi pertimbangkan masukan orang lain ya, yang mampu melihat sebuah situasi secara objektif, memberikan perspektif yang lebih logis tentang keputusan yang ingin Anda buat. Di poin nomor 3 adalah luangkan waktu untuk merenung. Cobalah untuk memberi diri Anda waktu dan ruang untuk berpikir secara jernih dan rasional tentang situasi Anda. Ini akan membantu Anda membuat keputusan yang lebih bijaksana. Oke? Jadi silakan dipakai. Latihan mindfulness ya. Jadi mindfulness itu adalah lu menyadari diri lu sekarang ada di mana, lagi ngapain, dan menyadari situasi di sekitar itu sedang terjadi apa. Ya. Praktek seperti meditasi atau yoga dapat membantu lu semua untuk lebih fokus pada saat ini dan lebih sadar akan pikiran dan perasaan. Ya, jadi jatuh cinta itu pengalaman yang indah, bisa menciptakan keseimbangan antara emosi dan logika, dan manfaatkan kekuatan tersebut. Nah, sekarang kita akan bahas kenapa kalau lu lagi jatuh cinta, anggap deh sudah jadian, dan ini baru tahap di awal-awal banget ya, baru terima gitu. Atau mungkin lu lagi dalam tahap PDKT, dia sudah ada sinyal oke, lu sudah ada sinyal oke, tapi belum jadian. Di fase ini biasanya kita banyak merasa kangen ya, kangen terus ya, mikirin terus, dan nggak bisa ngelupain deh. Aku mau makan, ingat kamu. Aku mau tidur, ingat kamu. Aduh, suara gue fals banget ya. Dan kita akan bahas kenapa kita bisa merasa kangen seperti itu. Jadi seperti tadi yang sudah kita bahas di
part sebelumnya, di mana ada lonjakan hormon yang begitu drastis banget, dan ini mempengaruhi namanya neurotransmitter ya, yang terlibat dalam proses jatuh cinta antara lain dopamin, norepinefrin, oke? Dopamin, norepinefrin, serotonin, dan oksitosin. Jadi ini adalah kita bahas hormon ya. Jadi dopamin adalah hormon yang memacu perasaan bahagia, euforia, dan hasrat. Jadi ketika jatuh cinta, kadar dopamin dalam otak kita bisa meningkat sehingga kita merasa sangat bahagia dan ingin selalu dekat dengan gebetan. Nah, norepinefrin adalah hormon yang mengatur mengenai fight or flight dan merangsang perasaan antusias, gairah, dan semangat. Ketika jatuh cinta, norepinefrin membuat kita lebih fokus pada objek cinta kita dan sulit untuk melupakan melupakan si gebetan kita itu ya. Serotonin adalah kadar dalam otak kita yang mana ini fungsinya mengatur suasana hati, membuat kita merasa lebih tenang. Nah, penurunan kadar serotonin ini membuat kita merasa cemas. Jadi turun ya, biasanya stabil atau naik, sekarang malah turun. Nah, jadi ini membuat kita merasa cemas dan terobsesi dengan orang yang kita cintai. Nah, sekarang oksitosin adalah sebuah hormon yang dikenal sebagai hormon cinta yang mempengaruhi ikatan antara individu, antara ibu dan anak, atau antara pasangan. Oksitosin dilepaskan saat kita berinteraksi dengan gebetan yang membuat kita merasa nyaman, terikat, dan ingin selalu bersama dengan mereka. Nah, di poin nomor 5, kombinasi antara hormon dan neurotransmitter ini membuat kita merasa sangat kangen dengan gebetan. Terus mikirin si dia ya. Terus merasa nggak bisa melupakan si dia. Meskipun perasaan ini sangat kuat, biasanya akan berkurang seiring waktu. Terutama ketika hubungan menjadi lebih stabil atau ketika kita mulai jatuh cinta sama orang lain. Which is ya, yang kata orang tuh selingkuh gitu ya. Nah, di poin berikutnya kita akan bahas bagaimana caranya untuk kita bisa mengatasi perasaan kangen yang mengganggu. Dan tipsnya adalah seperti ini. Yang pertama adalah luangkan waktu untuk diri sendiri ya. Jadi fokus pada kegiatan yang Anda nikmati dan yang membantu Anda merasa lebih baik tentang diri sendiri. Oke, jadi you need me time. Oke, me time. Me time itu penting untuk bisa kita mengkalibrasi pasangan kita biar nggak terlalu bergejolak. Yang kedua, jalin hubungan dengan teman-teman ya. Teman-teman dapat memberikan dukungan emosional dan membantu lu bisa melupakan perasaan kangen untuk jangka waktu tertentu ya. Lu main game kayak atau lu aktivitas apa kayak main bola, main basket, itu bisa ngatur ya gejolak hormon yang gak stabil gitu. Nah, di poin nomor 3 adalah aktivitas fisik bisa membantu mood, mengurangi perasaan cemas dan stres, dan lu akan merasakan getaran merindukan gebetan yang bikin lu kangen, itu bisa lebih stabil, lebih nurun ya. Dan yang keempat adalah latihan mindfulness ya. Jadi latihan mindfulness itu adalah meditasi, yoga, relaksasi. Itu bisa membantu lu bisa lebih fokus sama kondisi situasi yang terjadi di saat ini. Oke, seperti itu. Nah, by the way, tadi kan kita sudah ngomongin percintaan ya. Nah, sekarang gue mau share sebuah kabar gembira di mana di channel ini Wellness Code ID kita punya sebuah kelas virtual gym yang mana bisa membantu lu semua menjaga kesehatan dan kebugaran ya. Jadi bisa nge-gym dari rumah tanpa pakai ribet dan nggak perlu banyak persiapan. Nah, jadi kelas virtual gym itu biasa dirancang itu untuk orang-orang yang sibuk, nggak punya waktu, dan malas siap-siap, malas ribet harus ke gym dengan pakai dandan, dan mempunyai tujuan untuk fit, sehat, percaya diri, yang pengen produktivitasnya meningkat, yang pengen stresnya turun, yang pengen aktivitas bersama pasangan ya, meskipun via Zoom atau mungkin kalian berdua dalam satu layar gitu. Dan ini bisa menjadi sebuah media di mana tujuan-tujuan ini bisa tercapai dalam kelas virtual gym. Oke, jadi harapannya ini bisa membantu lu semua untuk tetap berolahraga meskipun katanya sibuk gitu ya. Seperti itu. Oke, so ya buat lo yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi ya.
Oke, terakhir, gue mau tutup dengan sebuah pantun. Cinta datang tak disangka-sangka, laksana angin bertiup ke angkasa. Fits kota cinta di channel ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share lagi. Oke, ini pola AABB ya. Dan itu dia buat konten sekali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Jika lo suka dengan video ini, tips kesehatan, fit, produktif, dan percaya diri, monggo subscribe, like, comment, and share. And